Teman-teman, SPT tahunan PPh Badan untuk PT, CP, atau firma atau organisasi wajib dibuat walaupun nihil atau belum aktif agar terhindar dari denda paling tinggi yaitu Rp1.000.000. Seperti apa cara pembuatannya? Teman-teman bisa bantu untuk like dan subscribe channel ini agar terus mendapatkan informasi perpajakan secara gratis tanpa bayar selamanya. Teman-teman, dalam pembuatan SPT PPh Badan nihil, teman-teman siapkan neraca dan laporan laba rugi komersial nihil seperti yang saya berikan contoh berikut ini. Teman-teman, ini adalah contoh dari neraca dan laporan laba rugi komersial nihil periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020 untuk laporan laba rugi komersial dan neraca per 31 Desember 2020 seperti ini teman-teman. Komersial nihil paling bawah karena belum aktif atau tidak ada kegiatan usaha teman-teman. Untuk neraca teman-teman sebelumnya siapkan akte pendirian atau akte perubahan terakhir di tahun 2020. Di sini contohnya ada modal disetor 70 juta teman-teman ke rekening dari PT ini teman-teman. Jika teman-teman nanti mengalami bahwa uangnya belum disetor tapi sudah ditempatkan oleh pemegang saham, teman-teman isi ke piutang pemegang saham teman-teman. Jadi belum ada setoran modal, teman-teman isi dulu di neraca piutang pemegang saham. Sini misalkan contohnya 70 juta teman-teman. Teman-teman isi sesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya dari akte pendirian atau akte perubahan dari SPT yang teman-teman mau buatkan nihil ini teman-teman. Nah, ini saya berikan contoh jika belum disetor, teman-teman masukkan ke piutang pemegang saham. Tapi ini kalau sudah benar-benar ada setoran modal, memang mau segera diaktifkan di 2021 ini. Nah, teman-teman isi seperti ini teman-teman. Kas dan bank 70 juta. Nah, teman-teman nanti bisa contoh seperti ini buatnya di Word ya teman-teman, Microsoft Word. Nah, teman-teman buat neraca dan rugi laba komersial di Microsoft Word. Nah, teman-teman nanti Microsoft Word ini filenya teman-teman save as ke save as, tipenya teman-teman ganti ke PDF teman-teman, karena nanti yang diminta oleh e-form PDF yang diunggah itu harus berbentuk file PDF. Nah, contoh laporan keuangan PT pakai e-form PDF 2020 save teman-teman. Nah, teman-teman nanti merubah file Microsoft Word menjadi file PDF seperti ini teman-teman. Inilah neraca dan laporan laba rugi komersial yang nanti akan diunggah atau dilampirkan pada SPT PPh Badan nihil yang teman-teman akan buat pada contoh pembuatan SPT ini. Lanjut teman-teman. Pertama-tama teman-teman bisa login ke www.pajak.go.id atau djponline.pajak.go.id. Login dengan NPWP dan password DJP Online. Teman-teman sebelumnya harus mempunyai EVIN ya teman-teman untuk bisa login pada akun DJP Online ini. Nah, teman-teman klik untuk login. Setelah masuk, jika teman-teman menemui hal seperti ini, teman-teman diminta untuk update profile. Itu teman-teman update nomor handphone atau email teman-teman. Ubah profil. Apakah Anda yakin mengubah? Nah, di sini perubahan email nih teman-teman yang seperti contoh saya berikan. Anda akan melakukan perubahan email, silakan melakukan permintaan. Sukses permohonan. Untuk kode verifikasi di email, teman-teman masukkan kode verifikasi tersebut. Teman-teman nanti jika menemui hal seperti ini, jadi bisa untuk mengantisipasi teman-teman. Setelah masukkan kode verifikasi, sukses, ubah profil berhasil dilakukan ya. Nah, teman-teman bisa masuk ke menu seperti ini teman-teman, informasi, dashboard, profil, bayar, lapor, layanan,
teman-teman lapor, klik lapor. Nah, di sini teman-teman akan menemui 3 jenis SPT teman-teman. EPOM PDF versi baru, EPOM versi lama, dan e-filing. Teman-teman saya sarankan untuk memakai EPOM PDF versi baru teman-teman. Inilah SPT yang sudah disempurnakan oleh DJP teman-teman, khususnya untuk pelaporan SPT PPh Badan. Dalam hal ini kita buat SPT PPh Badan nihil teman-teman. Nah, di sini teman-teman klik unduh Adobe PDF Reader. Viewer, untuk membuka dokumen formulir elektronik SPT, Anda perlu menginstal Viewer terlebih dahulu di komputer Anda. Silakan klik gambar. Nah, setelah masuk seperti ini, teman-teman bisa lihat di menu sebelah kanan Adobe Acrobat Reader DC. Ada 2 nih teman-teman, Adobe Acrobat Pro DC, yang Pro dan biasa. Yang atas biasa, tapi nggak bisa diunduh nih teman-teman, unduh nggak biru. Sedangkan yang Pro Trial bisa diunduh langsung 7 hari teman-teman. Nah, kita yang paling atas teman-teman. Kita caranya sebelah kiri teman-teman isi spek dari komputer yang teman-teman miliki. Di sini saya masukkan langkah 1, langkah 2, dan langkah 3 teman-teman. Sesuaikan dengan komputer yang teman-teman pakai. Nah, baru teman-teman bisa diunduh teman-teman, biru. Unduh Acrobat Reader. Setelah teman-teman mengisi pada bagian kiri teman-teman. Nah, teman-teman klik unduh Acrobat Reader DC. Nah, teman-teman mulai mengunduh 60%, 70%, 80%, 90%. Nah, teman-teman setelah itu teman-teman arahkan file yang diunduh tersebut di komputer teman-teman. Ditaruh di folder apa. Setelah terunduh, teman-teman langsung ke folder yang dituju. Buka folder, klik 2 kali teman-teman, tampilkan dalam folder. Nah, seperti ini teman-teman klik 2 kali. Nah, terinstall ya teman-teman. Nah, setelah terinstall, teman-teman kembali ke menu sebelumnya. Nah, buat SPT teman-teman akan tampil seperti ini teman-teman. Data formulir 1771. Inilah SPT PPh Badan teman-teman. Kita buat tahun pajak, pilih tahun pajak. Contoh yang kita buat tahun 2020, yang paling lambat dilaporkan 30 April 2021. Setelah itu, jika telat, teman-teman akan terkena denda 1 juta. Denda paling tinggi yang ada di peraturan sanksi di peraturan perpajakan saat ini teman-teman. Sanksi tertinggi telat lapor. Status SPT normal, kebetulan kosongkan dulu. Media pengiriman, kita pilih email teman-teman. Karena kalau nomor handphone akan dikenakan cas teman-teman. Untuk format impor CSP dan informasi lainnya dapat diakses pada link berikut. Ini untuk SPT yang kurang bayar teman-teman. Nah, teman-teman akan masuk ke menu ini teman-teman. Berkas CSP untuk impor data. SPT tahunan PPh Badan, format contoh pengisian, unduh, petunjuk pengisian berkas CSP. Jadi di sini ada format contoh pengisian dan juga cara pengisian CSP teman-teman. Nah, kita setelah itu kirim permintaan teman-teman. Sukses. Nah, teman-teman akan dapat file form 1771 untuk NPWP yang teman-teman
minta formulir SPT PPH Badan 1771 sudah terunduh, sukses. Unduh formulir dan kirim token telah berhasil. Token dikirim ke email yang terdaftar pada akun DJP online ya teman-teman. Email teman-teman miliki, sudah dikirim tokennya teman-teman. Jadi nanti sepasang teman-teman, formulir dan token itu nanti pada saat akhir akan kita satukan teman-teman. Unduh formulir dan kirim token berhasil. Oke. Nah teman-teman klik tampilkan dalam folder teman-teman, folder yang ada di komputer teman-teman. Nah setelah ditemukan file PDF DC Reader-nya, klik teman-teman jangan lakukan ini teman-teman. Klik 2 kali pada form ini, yang muncul adalah seperti ini teman-teman. Nah teman-teman, tidak bisa dibuka teman-teman. Teman-teman lakukan hal seperti ini. Mouse teman-teman klik kanan, open with. Nah teman-teman open Adobe Acrobat Reader DC. Nah teman-teman langsung menuju ke file 1771 Adobe Acrobat Reader DC. Seperti ini teman-teman tampilannya. Pajak penghasilan wajib pajak badan tahun pajak 2020. Nah teman-teman bagian kanan tengah ini adalah induk SPT. Nah kalau teman-teman menemukan ada yang merah-merah di nomor telepon contohnya seperti ini teman-teman, itu nggak bisa ke lampiran lainnya teman-teman. Teman-teman buka lampiran lainnya nggak akan bisa. Di sini dibilangnya ada yang kurang untuk diisi. Teman-teman isi dahulu dengan nomor telepon yang teman-teman miliki atau wajib pajak yang mengisi SPT badan ini teman-teman. Nomor teleponnya teman-teman bisa isi. Nah setelah tanda merah-merahnya hilang, teman-teman baru bisa melangkah ke lampiran lainnya, yaitu lampiran 5 Romawi teman-teman. Untuk pembuatan SPT nihil, teman-teman cukup mengisi lampiran 5 Romawi ini teman-teman. Di sini dalam lampiran 5 Romawi itu adalah daftar pemegang saham atau pemilik modal dan jumlah dividen yang dibagikan. Nah teman-teman isi dulu bagian A, daftar pemegang saham. Teman-teman lihat pada akte pendirian atau akte perubahan dari PT atau CP atau organisasi yang akan membuat SPT badan nihil ini teman-teman. Di sini contohnya yaitu Matahari ini teman-teman. Bapak Matahari, alamat di NPWP-nya Jalan Pagi nomor 1. NPWP-nya teman-teman isi. Jadi teman-teman dalam pembuatan SPT badan nihil ini, teman-teman siapkan akte pendirian atau perubahan, fotokopinya teman-teman lihat dahulu. Terus NPWP pengurus perusahaan, yaitu pengurus perusahaan bisa juga direktur, komisaris, atau juga pesero komanditer atau direkturnya teman-teman. Nah di sini teman-teman bisa melihat tampilan dari daftar pemegang saham PT EPOM PDF. Nah, di sini teman-teman isi untuk
Nomor 1 Matahari, jumlah modal di store 35 juta, 50%-nya. Dan Bulan, Jalan Malam nomor 2, alamatnya, NPWP-nya, jumlah modal di store juga sama 35 juta, jadi 50% juga teman-teman. Jumlah dividen 0. Nah, dari jumlah modal di store 70 juta terbagi dari 2 kepemilikan saham teman-teman, masing-masing 50% teman-teman. Lanjutkan ke daftar susunan pengurus dan komisaris. Teman-teman bisa lihat juga di akte pendirian atau akte perubahan terakhir di tahun 2020 ini. Masukkan sesuai dengan akte tersebut teman-teman. Di sini Matahari kita isi alamatnya, NPWP-nya, jabatannya, yaitu sebagai direktur teman-teman pada PT yang mau dilaporkan ini. Untuk nama, alamat, dan NPWP kalau sama dengan bagian atas teman-teman bisa copy paste teman-teman. Untuk Bulan, dalam daftar susunan pengurus ini sebagai komisaris teman-teman isi juga. Nah, inilah daftar susunan pengurus dan komisarisnya teman-teman. Setelah itu teman-teman bisa ke lampirannya, yaitu ke induk teman-teman. Lampiran lainnya teman-teman tidak perlukan. Maksudnya tidak perlu diisi teman-teman. Yang perlu diisi untuk SPT PPH Badan Nihil adalah lampiran 5 Romawi saja. Nah teman-teman ke bagian induk, ke induk lanjutan teman-teman. Nah seperti ini teman-teman. Ini adalah SPT induk lembar kedua teman-teman. Di sini pada kolom H lampiran itu ada huruf B dan C yang sudah diberi tanda X untuk wajib dilampirkan pada SPT PPH Badan ini, yaitu laporan keuangan dan kutipan elemen teman-teman. Kutipan elemen laporan keuangan. Nah teman-teman di bagian tengah ini teman-teman isi untuk lampiran kutipan elemen laporan keuangan. Ini disesuaikan dengan kondisi PT atau SPT PPH badannya. Di sini perusahaan dagang teman-teman buka. Nah di sini belum bisa dibuka karena teman-teman diminta untuk mengisi yang ada tanda merahnya teman-teman. Tempat kedudukan NPWP teman-teman isi Jakarta contohnya teman-teman. Tanggalnya, nama lengkap pengurus atau kuasa, NPWP teman-teman isi. Di sini direkturnya teman-teman, yaitu Matahari. NPWP teman-teman isi juga. Baru bisa buka teman-teman transkrip kutipan elemen-elemen dari laporan keuangan. Nah ini teman-teman isi sesuai dengan neraca dan rugi laba yang teman-teman tadi di awal telah siapkan teman-teman. Di sini kas dan setara kas 70 juta teman-teman. Dan juga modal saham
70 juta. Nah, neracanya jadi balance ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman misalkan duitnya belum atau uangnya belum di store ke rekening PT atau CV, teman-teman masukkan ke piutang usaha pihak ketiga teman-teman. Nah, teman-teman masukkan ke piutang usaha pihak yang mempunyai hubungan istimewa teman-teman, yaitu piutang pemegang saham. Nah, untuk elemen dari laporan laba rugi teman-teman kosongkan atau nihil teman-teman. Untuk elemen transaksi dengan pihak-pihak mempunyai hubungan istimewa sesuai dengan PSAK nomor 7 sementara teman-teman kosongkan dulu. Nah, teman-teman setelah isi ke sebelumnya lagi teman-teman. Teman-teman langsung ke kirim teman-teman. Kirim SPT ini teman-teman. Karena sudah kita isi memenuhi SPT nihil. Nah, teman-teman di sini diminta unggah yang bertanda merah teman-teman, laporan keuangan. File yang diupload berjenis PDF ukuran maksimum 20 MB. Yang lainnya tidak ada tanda merah teman-teman. Di sini sudah teridentifikasi bahwa SPT yang teman-teman buat adalah SPT nihil. Jadi hanya unggah laporan keuangan. Nah, teman-teman unggah dari file PDF yang teman-teman sudah siapkan sebelumnya. Nah, di sana sudah masuk teman-teman laporan keuangan 2020 PDF. Untuk nama filenya teman-teman bebas. Tidak lagi seperti dahulu harus sama dengan file CSV-nya teman-teman. Nah, di sini kembali refresh, file yang teman-teman cantumkan atau lampirkan adalah PDF dari neraca dan rugi laba nihil. Tadi contohnya di sini neracanya modal di setor ke rekening PT pakai EPOM PDF adalah 70 juta. Laporan rugi labanya nihil. Nah, dua elemen inilah yang teman-teman lampirkan pada SPT nihil atau unggah. Langsung teman-teman lanjut ke silakan masukkan kode verifikasi yang bisa dilihat di email Anda. Nah, seperti yang tadi di info sebelumnya, sepasang teman-teman kode verifikasi seperti ini di email. Kode verifikasi token untuk submit formulir 1771 tahun 2020. Nah, teman-teman copy teman-teman, salin, atau bisa juga teman-teman ketik manual pada kolom yang ada tanda merah, paste, submit teman-teman. Oh, warning, ada yang belum komplit nih teman-teman. Ternyata teman-teman diminta untuk mengisi daftar penyusutan dan amortisasi fiskal. Di sini ada merah nih teman-teman. Teman-teman diminta isi, tapi ini kan SPT nihil. Teman-teman arahkan agar ini tidak perlu diisi teman-teman. Tapi kadang sulit untuk bisa ngisi nol aja teman-teman. Kita akalin sebagai berikut teman-teman. Pada kolom yang ada merahnya teman-teman isi dahulu dengan angka teman-teman. Di sini juga tambah, hapus, nggak mau hilang juga merahnya teman-teman. Hal ini juga ditanyakan oleh teman-teman kita yang lain teman-teman. Ada nyangkut di kolom penyusutan nih teman-teman, formulir penyusutan. Nah, teman-teman isi angka 1 dulu teman-teman. Teman-teman ke induk dulu.
Nah, setelah itu teman-teman masuk lagi. Teman-teman masuk lagi ke daftar penyusutan dan amortisasi fiskal di lampiran khusus 1A, teman-teman. Nah, angka 1 ini teman-teman ganti dengan angka 0 lagi, teman-teman. Nah, teman-teman, merahnya hilang ya, teman-teman. Ini juga teman-teman ganti 0 lagi. Teman-teman isi 0. Nah, merahnya hilang juga, teman-teman. Teman-teman, setelah merahnya hilang, teman-teman kembali ke induk lanjutan, teman-teman, atau induk lanjutan kirim, teman-teman. Kembali lagi ke silakan masukkan kode verifikasi yang bisa dilihat di email Anda. Submit, teman-teman. Kalau submitnya gagal, teman-teman ulangi salin, kembali lagi paste, ulangi, teman-teman, submit, ulang. Nah, teman-teman, Acrobat Trader submit SPT berhasil. Silakan cek email Anda untuk melihat tanda bukti penerimaan elektronik. Nah, teman-teman, di email kita sudah ada bukti penerimaan elektronik. Berikut ini adalah bukti penerimaan elektronik Anda. Nama, NPWP tahun pajak 2020, masa pajak Januari sampai Desember, jenis SPT 1771, pembetulan 0, status SPT nihil, tanggal penyampaian 2 April 2021. Setelah itu teman-teman langsung cetak SPT tersebut, teman-teman, ke Microsoft Print to PDF. Jadi teman-teman print ke PDF yang sebelumnya adalah Adobe Acrobat Reader DC, di mana teman-teman mengantisipasi jika nanti versi Acrobat Reader DC itu hanya trial, teman-teman, di mana teman-teman nanti akan kesulitan untuk print atau mencetak SPT tersebut. Teman-teman antisipasi, simpan dulu dalam bentuk PDF, teman-teman. Simpan filenya di komputer, teman-teman, karena file SPT ini teman-teman butuhkan jika nanti ada pemeriksaan pajak. SPT ini diminta, teman-teman, bersama dengan bukti penerimaan elektronik dan juga formulir yang wajib diperlihatkan, teman-teman, atau dipinjam untuk dalam rangka pemeriksaan tersebut, teman-teman. Nah, teman-teman simpan seperti ini. Ini adalah hal-hal yang wajib teman-teman lakukan agar sempurna pembuatan SPT 1771 nihil ini, teman-teman. Nah, teman-teman sudah berhasil simpan. Nah, ini teman-teman, SPT 1771 pakai EPOM PDF. Nah, nanti teman-teman bisa langsung klik file yang teman-teman simpan seperti ini. Halaman 1 sampai 26 disimpan, teman-teman, dalam bentuk elektronik atau digital. Nah, teman-teman, dengan adanya bukti penerimaan elektronik, sebenarnya ini adalah sudah terakhir dari rangkaian pelaporan SPT PPh Badan 1771 nihil, agar teman-teman terhindar dari denda keterlambatan pembuatan SPT PPh Badan, yaitu denda terbesar yang ada untuk sanksi keterlambatan, yaitu 1 juta rupiah. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman.
Jangan lupa untuk like dan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan informasi perpajakan dari channel ini secara gratis tanpa bayar selamanya. Terima kasih.